Alur cerita Dewa Kekayaan kini sudah memasuki chapter ke-51 sampai 52. Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Setelah kedatangan bos monster Raja Rusa Besi Pelindung Es, komandan pasukan yang ada di atas menara berkata, "Siaga tinggi, cepat semua pasukan siaga tinggi." Dan para pasukan yang ada di bawah sangat terkejut melihat kedatangan bos monster. Akan tetapi, terjadi sesuatu. Sebuah serangan api menerjang langsung ke arah kawanan monster rusa. Serangan itu meledakkan semua kawanan monster rusa. Melihat itu, para pasukan yang ada di sana sangat terkejut dengan kejadian yang ada di depannya. Komandan pasukan yang ada di atas menara, ia terkejut. Apa yang terjadi? Apakah bos monster jatuh dengan sendirinya? Mungkinkah bos ini memiliki kemampuan mental dan mencoba membingungkan saya? Pria botak yang ada di belakangnya berkata, "Komandan, lihat ada seseorang di sana." Sang komandan berkata, "Apakah dia yang membunuh langsung para monster? Cepat ke sana, lihat siapa itu." Pria yang botak berkata, "Oke, aku turun sekarang. Aku ingin sekali melihat manusia super macam apa yang bisa langsung membunuh bos aneh itu." Mereka pada akhirnya turun semua dari menara. Melihat kedatangan rombongan itu, Yesio terkejut. Sang komandan berteriak, "Hei, kamu siapa?" Yesio berbalik, "Mengapa tiba-tiba begitu banyak orang di sini?" Yesio hendak pergi. "Saya perlu fokus pada peningkatan level dan penyelesaian tugas. Saya tidak punya waktu untuk ini." Yesio dengan cepat berlari meninggalkan mereka. Komandan berteriak, "Hei pria kuat!" Belum sempat mengucapkan sesuatu, Yesio telah pergi. Pria botak yang ada di belakang, "Kapten, apa selanjutnya? Haruskah kita mengejarnya?" Komandannya berkata, "Tetaplah di tempat dan amati situasinya. Siapakah di dunia ini yang bisa begitu luar biasa kuatnya?" Cerita berlanjut, kini Yesio sudah memasuki pertarungan. Ia mengeluarkan makhluk panggilannya, Immortal Phoenix. "Keluarlah, bersihkan monster di area ini." Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, menghancurkan para monster yang ada di area sana. Ledakan terjadi di mana-mana dan mengalahkan seketika para monster. Sistem muncul, "Kamu telah membunuh makhluk menakutkan level 55, Serigala Darah Hitam. Membunuh musuh level 52. Selamat, binatang jinakmu, Xiao Luo, telah mencapai level 50 dan membuka skill bakat baru, Tubuh Phoenix Ilahi." Yesio tertawa, "Xiao Luo, akhirnya kau mencapai level 50. Kemampuan bakat level 50 Xiao Luo juga sangat mengerikan. Xiao Luo, mari masuk lebih dalam lagi." Berpindah di dalam kota, informasi mengenai Yesio tersebar luas. Mereka berkata prestasi tempur Yesio masih terus meningkat. Apa tidak ada batas kemampuan seseorang? Kenapa laju peningkatannya semakin cepat? Orang-orang sangat terkejut dengan peningkatan Yesio dan keberhasilan Yesio mengalahkan para monster. Tidak hanya itu, di dalam sebuah kerajaan, seseorang berkata, "Kecepatan membunuh yang luar biasa itu adalah sesuatu yang bahkan saya tidak dapat lakukan. Tampaknya bintang baru akan muncul di medan perang ini." Pria berjubah zirah berkata, "Apakah penilaianmu terlalu tinggi atau kamu hanya sedang merendah?" Pria berjubah putih bilang, "Tidak bermaksud merendah, tetapi membunuh bos penguasa level 50 atau 60 tentu saja mudah bagiku, tetapi peningkatan prestasi pertempuran saat ini, ada begitu banyak kematian yang cukup aneh, bahkan mantra terlarang skala besar pun tidak mungkin bertahan selama itu atau mencakup wilayah seluas itu." Pria berjubah zirah berkata, "Apakah dia benar-benar kuat?" Pria berbaju putih menjelaskan, "Jika suatu hari dia dewasa, mungkin dia akan mampu melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya." Pengawalnya berkata, "Apakah Anda mengacu pada orang-orang tua yang tersembunyi jauh di dalam kekaisaran?" Pria itu menjawab, "Itu benar. Celakanya, kecepatan invasi mengerikan ini semakin cepat dan cepat. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan berakhir paling lama dalam 1 dekade atau lebih." Cerita berpindah di dalam hutan. Terlihat beberapa orang di sana. Mereka berkata, "Apa sebenarnya yang terjadi dalam hutan? Kenapa tiba-tiba terjadi kekacauan? Mungkinkah gelombang baru invasi aneh akan segera terjadi? Haruskah kita mundur dari medan perang sekarang dan kemudian memutuskan langkah selanjutnya?" Komandannya tiba. Ia berkata, "Hadirin sekalian, seorang pria yang kuat dan tak tertandingi kekuatannya saat ini sedang membersihkan fenomena aneh di dalam hutan. Saya sarankan agar Anda memimpin pasukan Anda masing-masing untuk bekerja sama dengan tindakannya." Lalu seseorang menjawabnya, "Apakah ada yang sedang membersihkan sesuatu menyeramkan? Mungkinkah api ini ada hubungannya dengan dia?" Untuk lebih jelasnya, berita Anda ini cukup mengejutkan. Komandan itu menjelaskan, "Aku baru saja memeriksa peringkat prestasi pertempuran dan namanya bernama Yesio muncul. Aku yakin itu dia. Lihat, apa di sana? Itu dia yang membunuh bos setingkat penguasa." Pria berjubah hitam berkata, "Mereka bahkan membunuh lebih dari satu bos tingkat penguasa. Sekuat apakah dia ini?" Jadi teman-teman, bagaimana kalau kita menyerbu hutan secara bersama dan melancarkan serangan balasan? Serangan ke dalam hutan, ini mungkin satu-satunya kesempatan kita.
Legiun suciku, legiun kelima, serang. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian, tapi jika aku bisa menembus jauh ke dalam hutan, hidupku pasti akan berharga. Mereka berkata, baiklah, aku juga akan pergi. Atas nama legiun pertama, legiun api langit, mati di medan pertempuran adalah kehormatan bagiku. Saat mereka berdiskusi, tiba-tiba dari dalam hutan terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Mereka melihat ke arah hutan. Komandannya berkata, suara itu, apakah makhluk terkuat di hutan telah terbangun? Dan di dalam hutan diperlihatkan para monster di dalam hutan telah dibantai habis. Di mana-mana terjadi ledakan. Sistem muncul. Selamat, level Anda telah naik ke level 51 dan Anda telah mendapatkan 200 poin atribut dasar. Selamat, binatang jinakmu telah ditingkatkan ke level 51 dengan kekuatan plus 500, kelincahan, konstitusi dan semangat plus 500. Melihat itu, Yesio berkata, akhirnya ditingkatkan lagi, mari kita beristirahat. Saat beristirahat, Ebimon si katak merah berkata, hei bocah nakal, aku tidur nyenyak di tempatmu, mengapa kau membangunkanku? Di sini sangat panas, api ada di mana-mana. Yesio bilang, ini sangat membosankan, aku memintamu untuk keluar dan mencari sesuatu untuk dimakan. Akan tetapi tiba-tiba sesuatu datang. Yesio terkejut, apa itu? Ebimon berkata, bajingan kecil, ada sesuatu yang aneh. Dari kepungan asap hitam muncul sesosok naga dari sana. Yesio melihat statistik sang naga. Wyvern hantu hujan darah, nilai 55, nyawa 3 juta, nyawa 3 juta, dan kemampuan lainnya cukup sangat tinggi. Bakat dan keterampilannya tidak terdeteksi. Yesio sangat terkejut, apa? Bos tingkat raja. Yesio mengeluarkan makhluk panggilannya. Xiao Hui, keluarlah. Xiao Hui sang naga akhirnya keluar. Yesio berkata, Xiao Hui, Xiao Luo, serang, kalian mulai bekerja sama. Xiao Hui sang naga mengeluarkan skillnya, ia meraung. Lalu dengan serangan yang begitu cepat, menerjang langsung ke arah Wyvern. Xiao Luo memberikan sebuah serangan. Serangannya sangat kuat sehingga membanting sang monster ke tanah, memberikan damage 118.000 lebih. Tidak sampai di situ saja, sang naga Xiao Hui memberikan serangan apinya. Serangan begitu dahsyat mengenai tubuh sang monster, memberikan damage 80.000 lebih. Akan tetapi sang monster kembali bangkit. Ia melancarkan serangan balik. Ia mengeluarkan serangan semburan hitam. Untungnya serangannya masih bisa ditahan. Yesio berkata, wah, bos tingkat raja di medan perang ini sungguh hebat. Xiao Hui, jangan meremehkan musuh. Hentikan dia. Xiao Luo serang secara bersamaan. Akan tetapi dari belakang muncul bayangan hitam yang sangat besar dengan tatapan tajam. Yesio berbalik dan terkejut. Dari arah belakang muncul sesosok monster yang sangat menyeramkan. Monster ini adalah monster serigala hantu tingkat 56. Nyawanya 3.200.000, kekuatan 65.000, serta statistik lainnya cukup tinggi. Bakat dan keterampilannya tidak terdeteksi. Melihat itu, Yesio sangat terkejut. Monster tingkat raja lainnya. Cerita berlanjut diperlihatkan di dalam kota. Orang-orang melihat papan peringkat. Mereka berkata, naik, peringkatnya naik lagi. Ya ampun, monster seperti apa lagi yang dia bunuh kali ini? Yang lainnya berkata, ini keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Apakah Yesio akan menghancurkan seluruh medan perang? Melihat papan peringkat, orang-orang berkata, gila, Yesio telah menembus 10 juta poin. Dia sekarang di posisi pertama. Beberapa orang tidak yakin, kok bisa? Apa dia membunuh bos tingkat raja? Dalam waktu kurang dari 1 menit, peningkatan prestasi pertempuran mencapai 10 juta. Lalu orang-orang yang ada di atas kastil, pria berjubah zirah berkata, sudah berapa lama dia sudah memecahkan rekor sebelumnya? Pria berjubah putih berkata, dia sungguh luar biasa. Pria berbaju zirah lanjut berkata, bisakah dia benar-benar membersihkan medan perang level 50? Menurutku, mulai hari ini, kita mungkin tidak perlu khawatir lagi tentang medan pertempuran level 50 ini. Singkat cerita, Yesio telah mengalahkan kedua monster sebelumnya yang membuat poinnya meningkat secara drastis. Dan kini Yesio melawan bos monster lainnya, monster kelelawar. Yesio tertawa, bos tingkat raja ketiga telah muncul. Yesio melihat statistiknya, monster kelelawar gelap tingkat 58 dengan nyawa 4.300.000 lebih, kekuatannya 35.000 serta statistik lainnya cukup tinggi. Bakat dan keterampilannya juga tidak diketahui. Yesio dengan semangat mengeluarkan makhluk panggilannya, Xiao Hui, keluarlah. Apakah kamu mulai sedikit tidak sabar? Majulah dan serang. Xiao Hui bergerak, menyerang langsung, mengeluarkan semburan naga api. Xiao Hui menyerang menggunakan semburan naga api. Serangannya sangat dahsyat mengenai sang monster. Sang monster terbanting ke tanah. Akan tetapi, ia masih bisa bangkit. Sang monster melancarkan serangan balik. Monster kelelawar melancarkan serangan ultrasonik. Melihat itu, Yesio berkata, itu serangan sonik. Telingaku rasanya mau pecah. Yesio memanggil makhluk panggilannya, Immortal
Immortal Phoenix, Xiao Luo keluarlah. Cepat kalahkan monster itu. Immortal Phoenix terbang mengarah langsung ke arah monster, lalu mengeluarkan serangan api. Serangannya mengenai langsung mulut sang monster, hingga apinya masuk ke dalam perut sang monster. Melihat itu, Yesio tertawa. Xiao Luo, seranganmu sangat bagus. Serangan Immortal Phoenix yang menimbulkan sebuah bola api di dalam tubuh sang monster. Sepertinya itu akan meledak. Ya, perutnya mau meledak, sebaiknya kita menjauh. Dan tidak lama kemudian, monster kelelawar hancur berkeping-keping akibat ledakan. Akibat dari ledakan itu, aroma yang bau muncul. Yesio berkata, itu bau sekali. Apakah itu saja yang dibutuhkan untuk menghadapi monster tingkat raja? Akan tetapi, sesuatu terjadi. Kerumunan monster kelelawar muncul. Yesio berkata, wow, monster muncul. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita nantikan di chapter selanjutnya. Sekian alur cerita hari ini, sampai jumpa di chapter selanjutnya.